Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Firman Hidayah, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis web dengan model PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Latar belakang masalah. Keterampilan abad ke-21 sangat diperlukan pada kemajuan dunia saat ini yang bergantung pada teknologi, informasi, dan komunikasi. Tumbuhnya pengetahuan global dan integrasi TIK membutuhkan generasi muda untuk memiliki keterampilan digital yang penting untuk keterlibatannya dalam masyarakat. Salah satu tantangan di sektor pendidikan saat ini adalah peningkatan keterampilan abad ke-21 di kalangan peserta didik. National Education Association menyatakan bahwa kompetensi abad ke-21 dalam 4C meliputi pemikiran kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Sedangkan untuk kemampuan berpikir kritis sendiri itu meliputi kemampuan bernalar, berpikir, membuat evaluasi dan keputusan yang baik, serta untuk menyelesaikan masalah. Keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Keterampilan ini tidak hanya untuk memenuhi tuntutan belajar matematika, tetapi juga untuk kesadaran akan pentingnya matematika dalam kehidupan. Berpikir kritis merupakan proses mencari, memperoleh, mengevaluasi, menganalisis, mensintesis, dan konseptualisasi informasi sebagai panduan untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut. Oleh karena itu, keterampilan berpikir kritis peserta didik perlu dilatih menggunakan masalah-masalah kontekstual. Dengan menggunakan masalah kontekstual, peserta didik tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pengguna informasi. Ini karena lingkungan belajar yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam penyelidikan informasi dan penerapan pengetahuan akan meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Keterampilan berpikir kritis peserta didik di sekolah dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, antara lain menggunakan model pembelajaran yang secara aktif melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis adalah model pembelajaran berbasis masalah. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, diperlukan sarana penunjang, salah satunya adalah bahan ajar. Namun, bahan ajar yang digunakan saat ini adalah modul yang memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengembangan e-modul pembelajaran berbasis web dengan model PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah, yaitu modul yang digunakan belum terintegrasi dengan TIK. Modul yang digunakan belum mengintegrasikan kecakapan abad ke-21. Model pembelajaran yang digunakan belum memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis. E-modul berbasis web dengan model PBL belum ada. Rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan e-modul berbasis web dengan model PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Apakah e-modul berbasis web dengan model PBL untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik itu valid, praktis, dan efektif? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan e-modul berbasis web dengan model PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik yang valid, praktis, dan efektif. Manfaat penelitian. 1. Bagi peserta didik. Peserta didik dapat belajar secara aktif dan mandiri menggunakan e-modul, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kedua, bagi guru. Membantu guru dalam proses pembelajaran dan menambah ketersediaan e-modul matematika, serta menambah motivasi guru agar dapat memaksimalkan penggunaan modul pembelajaran elektronik yang lebih menarik bagi peserta didik. 3.
bagi sekolah, dapat dijadikan bahan belajar matematika di sekolah, dan dapat diakses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Keempat, bagi peneliti, menambah wawasan peneliti mengenai pengembangan bahan ajar matematika berupa e-modul berbasis web sesuai dengan model pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Spesifikasi produk. Produk ini berupa e-modul di dalam suatu website yang dapat diakses oleh peserta didik menggunakan berbagai gadget seperti laptop, komputer, tablet, maupun dengan handphone. Pembatasan pada pengembangan e-modul ini adalah sebagai berikut. 1. Dibatasi pada materi penggunaan turunan fungsi aljabar untuk menentukan nilai maksimum dan minimum kelas 11 SMA. Pembelajaran dilakukan dengan model problem-based learning. Ketiga, penelitian hanya dilakukan di SMA IT Abu Bakar. Landasan teori, pengertian modul. Modul adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis untuk mempermudah peserta didik belajar secara mandiri agar mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembuatan modul yaitu agar peserta didik dapat belajar mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru yang minimal, agar peran guru tidak terlalu dominan dalam kegiatan pembelajaran, melatih kejujuran peserta didik, mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar peserta didik, agar peserta didik mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang dipelajari. Karakteristik modul. Self-instruction. Karakter ini memungkinkan seseorang belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain. Self-contained. Modul dapat dikatakan self-contained jika seluruh materi pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Stand alone atau berdiri sendiri. Maksudnya bahwa karakteristik modul tidak tergantung pada bahan ajar atau media lain. Adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. User-friendly. Modul hendaknya mudah digunakan oleh pemakainya. Komponen-komponen dalam modul meliputi mata pelajaran, pendahuluan, kegiatan belajar, latihan, rambu-rambu jawaban latihan, rangkuman, tes formatif, serta kunci jawaban tes formatif dan umpan balik. Landasan teori selanjutnya mengenai problem-based learning. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai pengertian problem-based learning, karakteristik problem-based learning, langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning, serta kelebihan dan kekurangan dari penggunaan model pembelajaran Landasan teori berikutnya mengenai keterampilan berpikir kritis, kaitan antara problem-based learning dengan kemampuan berpikir kritis, kaitan antara modul, problem-based learning, dan kemampuan berpikir kritis, serta kajian penelitian yang relevan. Alur berpikir dalam penelitian ini yaitu dari permasalahan dibawa menuju kita cari kajian teori, kemudian dicari solusinya, kemudian dilakukan prosedur penelitian sehingga memperoleh hasil suatu e-modul yang berbasis web yang sesuai dengan model PBL, yang valid, praktis, efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Metode penelitian. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah mixed method, yaitu penelitian gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Strategi yang digunakan yaitu exploratory sequential, yaitu pengumpulan dan analisis data kualitatif pada tahap pertama dan diikuti dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap kedua. Pada tahap menganalisis data kualitatif menggunakan desain pengembangan e-modul yang mengacu pada model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan untuk kuantitatif, peneliti menggunakan desain eksperimen, yaitu menggunakan pretest dan posttest. Sumber data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Validator.
Validator pada penelitian ini adalah ahli materi dan ahli media. Hasil penilaian dari ahli materi dan ahli media digunakan untuk uji kelayakan produk. Kedua, guru matematika SMA. Guru dilibatkan sebagai pemberi informasi terkait kondisi sekolah, kurikulum yang digunakan, materi dan karakteristik peserta didik. 3. Peserta didik. Peserta didik dilibatkan dalam uji coba e-modul. Penilaian peserta didik akan digunakan untuk uji kepraktisan produk dan uji efektivitas produk. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini yaitu peserta didik SMA IT Abu Bakar Yogyakarta kelas 11 IPA 4. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini berupa tes dan non-tes. Untuk tes, menguji kemampuan berpikir kritis peserta didik, sedangkan untuk non-tes digunakan untuk mengetahui kelayakan e-modul. Instrumen pengumpulan data. Untuk mengukur kevalidan, digunakan lembar validasi yang dinilai oleh ahli materi dan ahli media. Mengukur kepraktisan. Penilaian respon oleh peserta didik. Mengukur keefektifan. Menggunakan soal berpikir kritis yang diberikan kepada peserta didik. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini berupa kevalidan dari e-modul, kepraktisan e-modul, dan keefektifan e-modul dengan menggunakan pretest dan posttest. Demikian presentasi dari proposal tesis saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.